Oke, selamat malam semuanya, teman-teman dimanapun berada. Untuk live Zoom kali ini bersama saya Syam. Uh, kita akan bahas XAU USD aja khusus untuk malam ini ya, tidak di pair lain. Kalau kita lihat sih polanya, atau di sini saya udah kasih tanda ini Bollinger Band-nya, kita abaikan dulu aja. Di sini saya pakai Bollinger Band tadi untuk lihat jangka pendeknya, tapi ternyata memang kenaikan itu masih bisa sampai dengan 1828 ya, target akhirnya dia. Kenapa di situ? Alasannya simpel, karena ini adalah level SBR ya, support become resistant. Oke, oh iya sorry, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan seperti biasa di kolom komentar. Betul Pak Muhammad Nur Salim, targetnya, tapi sekarang koreksi dulu, kemungkinannya koreksi dulu karena ini pun sama SBR juga ya. Ini support, kemungkinan kalau ini valid jadi SBR dia turun dulu, tapi di sini lebih kuat RBS-nya. Ini dari tadi banyak SBR RBS ya. Ada di sini juga ini RBS. Kalau di sini kalau kita lihat, jadi kemungkinan itu pun kalau memang dia koreksi sekarang gitu. Itu dia mau turun dulu, kalau ini valid ya, minimal kurang lebih sampai ke ini 5. Ya, halo Mas Bayu, ada Mas Bayu, ada Pak Ali, Bu Endah, dan Pak Muhammad Nur Salim. Selamat malam, semoga dalam keadaan yang sehat semuanya dimanapun teman-teman berada. Kalau kita lihat, ini mulai ada shadow di atas, artinya ada rejection dari atas, artinya mau masuk di koreksinya dulu. Dia kemungkinan bisa turun dulu kurang lebih sampai 1800-an, habis itu kemungkinan dia akan mantul lagi ke atas, kurang lebih proyeksinya seperti ini. Ini proyeksi saya seperti ini ya, teman-teman. Inverted head and shoulders, agak kurang valid sih kalau inverted IHNS ya, karena ini udah break di sini ternyata, dan ini yang sebelah sini turunnya belum ideal. Jadi kemungkinan ini memang polanya udah break di resisten terdekatnya dia. Jadi kemungkinan walaupun dia turunnya koreksi dulu, habis itu dia naik lagi, target akhirnya 1828 ya, atau 1827 deh. Takutnya nggak nyampe ya, dia turunin dikit 1827 ya. Naiknya kurang lebih bisa sampai sini gitu ya. Peluang buy-nya bisa nggak? Bisa, tunggu nanti ambil buy-nya mah di sini aja di 1800-an baru ambil buy. Kalau sekarang jangan ya. Nah, harga lagi tinggi-tingginya dan kelihatan harga udah mulai mau koreksi. Jadi kalau tadi ada yang masih hold posisi sell, kejar BEP-nya aja dulu nggak apa-apa, atau kejar turun sedikit sampai sini. Kita close, udah kita close baru ambil posisi buy-nya di sini. Buy-nya untuk jangka panjang, dan dari beberapa teman-teman yang saya tahu masih ada yang hold posisi buy di atas banget ya. Nah, posisi buy yang teman-teman dapat sekarang, kalau misalnya teman-teman ambil buy nanti di sini dan ini ternyata valid nanti gitu kan, ini buy-nya jangan di close sedikit-sedikit. Buy-nya itu buat nutup buy yang di atas gitu. Jadi kalau akumulasinya udah profit semua, baru di close all buy-nya gitu. Karena kalau kita punya buy di sini terus masih ada buy di atas banget di 1830-an lah, 1830 something ya kalau nggak salah, itu harusnya udah tutup, akumulasinya udah profit harusnya. Jadi kita close all di situ. Dari situ kita nyambung deh, nggak apa-apa ya, plannya ke plan jangka panjang. Dari situ beres semua, udah clear posisi akunnya dan profit, kita ambil sell-nya di sini. Nah, dan menariknya untuk sell-nya ini ada kemungkinan sell-nya bisa untuk jangka panjang, karena memasuki bulan Maret nanti, kalau ini nyampe Maret ya, harganya masih di area sini, kemungkinan suku bunga akan dinaikkan FFR ya. Masih ada sell di Bu Endah, katanya masih ada sell di 1786, baiknya gimana ya? 1786. Oh, di bawah ya. 1786. Oh, agak bawah. Oh, di bawah sini ya.
masih ada sel. Bu Endah, selnya kapan dan signalnya dari mana? Tapi kalau misalkan di averaging sih bisa aja Kak kejar untuk selnya. Kalau nggak averaging lebih baik di cut loss, saran saya ya. Tapi kalau lotnya 0,10 mau ditahan sampai harga naik sini silahkan, tapi itu kelemahan kalau menurut saya, bisa jadi wasting time ya. Lebih baik kita manfaatin aja juga momen buy-nya, peluang buy-nya juga. Karena kalau misalkan di situ artinya harga harus masuk lagi ke area yang tadi di break. Jadi sekarang tuh kemungkinan jadi false break, itu harapannya kalau kita mempertahankan sell di 1786. Jadi udah lewat resisten soalnya tadi ketika dua candle ini di break, dan kalau kita lihat di time frame 4, oh aduh 1786, kondisi akunnya cuman itu aja nggak plottingannya, pertanyaan saya itu yang pertama. Yang kedua, apakah equity-nya masih cukup besar, dan yang ketiga apakah kondisinya locking. Kalau misalkan tidak dan plottingnya masih cuma 100-200, saran saya, ini cuma saran aja ya, saran saya di cut loss dulu Bu. Kita prepare untuk kemungkinan terburuknya itu harga terus lanjut ke atas gitu. Tapi kalau ternyata kondisinya locking terus equity juga kurang bagus, saran saya jangan dibuka dulu berarti. Tapi kalau cuma satu itu posisinya, cuma satu sell itu doang, terus equity juga masih aman, masih oke, buat oke, lebih baik clear dulu. Kita menunggu satu posisi yang nggak jelas kapan mau kejepitnya, tapi kehilangan banyak momentum karena mau OP lagi yang baru mikirnya tuh wah bisa udah ada sell di bawah. Jadi kita nunggu sesuatu yang nggak pasti dan kehilangan banyak momen, harganya itu terlalu rugi. Jadi kalau saya ada di posisi Bu Endah, pasti saya lebih memilih untuk lebih baik clear dulu. Toh market masih berjalan, peluang masih banyak. Kenapa saya harus menunggu yang memang saya nggak tahu kapan beresnya? Itu rugi 2 kali gitu. Mending kalau turun sekarang ternyata naik terus dan akhirnya kita panik, akhirnya cut loss, dan cut lossnya malah lebih gede kan. Itu sering terjadi, hal seperti itu wajar. Jadi dan saran saya Bu Endah ya, ketika kita, termasuk untuk semuanya buat teman-teman semua, ketika kita ada posisi, ada plotting, kita terjebak posisi yang nggak jelas gitu, saran saya konsultasikan, diskusikan dengan mentor, dengan saya, dengan mentor yang lain sebelum kondisi akun terlalu parah gitu. Karena kalau kondisi akun udah terlalu parah, kita juga nggak bisa gerakin market. Kalau misalnya kondisinya masih cuman baru plotting sedikit-sedikit dan kita ragu, plan kita udah buyar gitu, ini jadi nggak jelas mau gimana, segera diskusikan gitu. Seenggaknya kita bisa ngasih sedikit masukan buat teman-teman gitu. Jadi ya apa ya, jangan takut untuk berkonsultasi karena yang pasti akan gratis ya. Nggak akan dimintain bayaran gitu ya. Kalau misalkan saya sekarang kan banyak aktivitas di luar, edukasi, seminar kayak gitu-gitulah, seminar kecil-kecilan, mungkin agak slow respon, teman-teman banyak, ada mentornya, ada Bibi, ada Sony, sama kok. Seperti itu Bu Endah ya, cek dulu kondisi akunnya. Arahan saya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya equity masih oke, plottingnya masih sedikit, lebih baik clear dulu. Yang mikirin kan nanti takutnya gimana kalau turun, udah nggak apa-apa. Kalau turun, kalau naik terus, nah pertanyaannya itu what if. Tapi untuk dua kemungkinan, bagaimana jika sesuai dengan yang saya harapkan, dan bagaimana jika tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau saya pasti lebih memilihnya bagaimana jika tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terlepas dari semua itu, yang penting saya udah amankan dulu posisi saya dan saya bisa mengejar peluang-peluang selanjutnya gitu. Jadi proyeksinya kurang lebih seperti ini ya, Bapak sama Ibu. Exau itu sekarang kenapa? Karena ini kan support pertama kali terbentuk di sini ya.
coba di retest di sini pertama kali kemarin dia coba untuk retest lagi, nggak mampu jebol. Artinya apa? Mengkonfirmasi dirinya bahwa saya mau naik, kurang lebih analoginya seperti itu gitu kan, karena udah 2 kali retest nggak kuat, artinya ya udah dia naik aja ke atas kan, berarti ini mantul atau pullback ya ke atas. Kalau sekarang ada kemungkinan dia koreksi dulu ke sini. Nah, setelah koreksi dia baru naik ke atas seperti ini gitu. Naik ke atas, target saya sih kenaikannya tuh, walaupun ini nggak seperti ini ya, nggak seperti garis lurus gitu, enggak. Ini ada gelombangnya nanti, tapi overall sih kurang lebih kemungkinannya dia harga bisa sampai atau ada potensi untuk mencapai level 1827.8 atau 1827 deh gitu. Kalau harga udah masuk ke sini baru saya berani ambil sell gitu. Kalau belum nyampe situ saya belum berani untuk sellnya dulu untuk saran-saran. Walaupun harga ternyata terjun ya udah biarin nggak apa-apa, tapi kalau saya sell sekarang tidak sesuai menurut saya untuk rasionya ya gitu. Ya siap Bu Endah, ayo ditunggu, kita selalu terbuka, bahkan sekarang di atas masih ada aktivitas edukasi sampai malam setiap hari gitu. Untuk teman-teman di luar sana yang mau belajar itu kita selalu terbuka gitu, apalagi kalau teman-teman datang dari jauh-jauh gitu, kita sangat appreciate banget gitu untuk hal tersebut. Karena signal nomor sekian lah, yang utama tuh nomor 1 tuh harus edukasi. Karena kalau teman-teman dapat signal walaupun profit gitu, kalau rugi apalagi gitu kan, rugi 2 kali. Tapi kalaupun dapat signal rutin profit gitu, tetap rugi kalau kita nggak tahu cara bikin signalnya, kalau kita selamanya bergantung sama signal tersebut. Tapi orientasi akhirnya itu adalah harus bisa analisa sendiri, harus bisa menentukan keputusan sendiri, harus bisa melakukan transaksi sendiri, harus bisa bikin plan sendiri, itu baru oke. Suatu saat jadi trader mandiri. Jadi trader mandiri itu enak, jatuhnya nanti jadi silent trader. Udah jadi silent trader, banyak yang jatuh jadi trading for living. Udah trading for living mah enak, paling ya enaknya itu pas disangka miara tuyul sama orang. Banyak soalnya yang curhat ke saya gitu. Saya udah jadi silent trader, akhirnya ketahuan juga saya trading gitu. Terus orang-orang banyak yang bilang saya tuh yang aneh-aneh, katanya itu udah nggak aneh, banyak kok yang cerita ke saya kayak gitu, banyak dari tahun 2016 yang belajar ke saya gitu kan, akhirnya cerita tuh cuma kayak gitu, hal-hal lucu seperti itu. Pak Muhammad Nur Salim, kalau saya selalu pengennya naik lagi ke poin 1850, soalnya indeks dolar mulai melemah, amin, tapi hati-hati itu ambil ancang-ancang ya Fed itu. Hati-hati, dia mau loncat si The Fed itu, jadi dia ambil ancang-ancang dulu, ambil apa ya, 1 langkah ke belakang, mungkin 1000 langkah ke depan untuk The Fed. Karena mereka punya plan, punya grand plan yang saya lihat juga, yang mana sekarang kalau dibiarkan, kalau memang tidak distimulus, kalau memang tidak diketatkan lagi kebijakan moneternya untuk USD, oh bahaya loh ini. Kalaupun mereka pasti menyadari itu gitu kan. Kita lihat inflasinya sekarang seperti apa di Amerika. Kasus Omicron juga semakin memperburuk keadaan. Belum lagi pasokan global, rantai pasokan globalnya juga sekarang belum stabil lagi kayak dulu gitu kan. Kelihatan dari Consumer Price Index-nya juga kemarin kan di rilisnya seperti itu. Terus juga data-data sebelumnya terkesan manipulatif gitu kan, dalam kasus seperti ini perekonomian, tapi kok tiba-tiba ada data yang seperti ini, ada data yang seperti ini. Ya kemungkinan mereka masih melakukan pendekatan secara halus untuk pengetatan ekonomi, tapi masih secara halus gitu, masih dengan opini-opini agar investor mau lebih banyak lagi masuk, tapi ya tetap kan hasilnya seperti itu. Dan akhirnya lebih ditekankan lagi, lebih diyakinkan lagi kemarin ketika dia speak bahwa yang namanya suku bunga kemungkinan bulan Maret. Jadi teman-teman dari sekarang prepare untuk akunnya, sehatkan sesehat mungkin untuk kondisi akunnya, karena ketika ada momen sebesar itu sayang kalau kita nggak bisa masuk gitu. Karena resikonya sama, pasang stop loss udah, kalau sesuai, kalau tidak sesuai kena stop loss beres, tapi kalau sekalinya itu sesuai, wow, peluangnya itu luar biasa. Teman-teman masih ingat flash crash waktu bulan Agustus?
Bayang kalau teman-teman ambilnya posisi sell dari atas, bisa dapat profit berapa? Satu posisi aja 0,10 bisa dapat berapa ribu dolar. Nah, momen seperti itu bisa dimanfaatkan, tapi dengan resiko yang tetap sama kayak gini, kayak syarat-syarat itu kan resikonya mungkin 5-10 poin lah. Kalau 0,10 resikonya cuma 50 sampai 100 dolar gitu. Tapi kalau itu nggak kena SL dan kalau sesuai dengan harapan kita, dengan prediksi kita, bahaya terjun. Dan kalau suku bunga naik itu kemungkinan dia bakal naik dulu, dia naik dulu ke atas, bisa jadi cepat langsung turun lagi, atau bisa jadi beberapa hari dia naik terus untuk ngejar base price-nya. Nah, kalau harga masih ada di area yang cukup rendah kayak sekarang, walaupun nanti suku bunganya dinaikkan, kemungkinan beberapa hari dia naik untuk mengejar atau mencapai base price-nya, harga terbaiknya XAUSD ini. Udah di base price-nya, baru dia kemungkinan terjun gitu. Bisa tahunya dari mana ya, kita lihat nanti dekat nggak sekarang tuh levelnya ke resisten majornya dia. Kita bisa pindah ke daily-nya, kita cek daily-nya. Kalau di daily-nya udah di resisten major, naiknya ini kemungkinan sedikit doang, naik dikit. Batasan selalu ke 1900 sekarang, batasan untuk XAUSD. Jadi kalau harga udah dekat-dekat di level 1900 itu udah zona seller, hati-hati. Jangan banyak posisi buy di atas 18.50-an. Hati-hati, jangan banyak posisi buy di atas 18.50 karena itu sebenarnya udah zona seller untuk para big seller loh. Big seller tuh zona sellernya di situ. Walaupun ada potensi untuk SAU suatu saat bisa sampai ke 2.400-an ada. Dan saya tahun lalu udah prediksi itu. Dan itu akan segera terrealisasi kalau menurut saya, paling lama 1-2 tahun ke depan. Walaupun dampak nanti kebijakan moneter yang baru ini, penetapan suku bunga yang baru ini akan bisa berpotensi untuk menguatkan USD, tapi bukan untuk jangka panjang, karena tetap secara global ekonomi dunia itu sekarang menuju ke resesi, dan aset safe haven yang paling nomor satu sampai dengan saat ini adalah emas. Jadi kalau misalkan berita udah mulai banyak chaos, ada resesi udah semakin parah gitu kan, di negara-negara besar ya, kita berbicara global, ya cuma Amerika doang misalnya, banyakin buy di kalau suka emas fisik. Ketika harga emas itu di level supportnya atau harga emas lagi murah-murahnya, banyakin di emas. Jangka panjangnya luar biasa. Terus dari Bu Endah, jadi bagusnya sekarang OP buy buat swing ke 18.7. Iya, tapi nanti jangan buy sekarang, karena kalau buy sekarang rentan terkena koreksi dulu, rentan tertarik yang namanya biris korektifnya dia. Lebih baik tunggu dia swing dulu minimal ke 1.800 baru ambil buy. Itu target 18.26 lah, jangan terlalu 18.27 ya, takutnya nggak kena sprint apa gitu, balik lagi dan enggak. Bahkan kalau tadi saya discuss katanya di 18.21 targetnya, itu lebih ambil safety-nya 18.21. Dan kalau teman-teman lihat ini grafik yang saya gunakan tuh, hati-hati ya, ini kita menjadi time frame 4 soalnya, bukan A1. Kelihatan kecil ya, padahal sebenarnya ini kalau kita masuk ke A1, hati-hati, harganya udah ngebentuk pola kayak gini. Kalau ini di candle yang sekarang, ini time frame A1 ya, candle yang sekarang, kita lihat di menit ke-35 dia nggak bikin shadow di atas, malah terus jadi bodinya jadi bullish kayak gini. Hati-hati, ini lanjut, dia bisa jadi kayak kemarin curi start, nggak turun dulu langsung naik ke atas. Jadi jangan di sell dulu ya, atau di buy juga nggak bagus kalau sekarang. Kalau kecuali kalau saya berani ambil resikonya tinggi seperti ini, resikonya bisa 2:1 risk rasionya. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya nggak banyak nggak sekarang, karena bisa dibilang kalau ambil buy kalau sekarang udah agak telat kalau sekarang. Jadi kalau mau lebih baik tunggu koreksi, kalaupun koreksi ya. Kita lihat nanti menit ke-38-nya, ke-35-nya, apakah dia turun dulu. Kalau turun dulu berarti dia kemungkinan koreksi. Tapi kalau ini close, apalagi nanti sampai ganti candle di time frame H1-nya dia close bullish, bodinya panjang seperti ini, bullish di atas. Ini pola yang seharusnya ini adalah pola pembalikan ya.
rejection dari atas, ini berarti polanya invalid, polanya tidak valid. Berarti ini malah jadi pola penerusan. Sautan kayak gitu kalau misalnya dia udah ngamuk terus aja. Nah, simple juga ya teman-teman. Kalau kita mau lihat sih sebenarnya open daily price itu sangat penting. Kalau teman-teman perhatikan open daily price itu di mana. Jadi kalau harga itu nggak ada momen rule 3 candle atau ada momen rule 3 candle pun, kita lihat kalau harga itu dari ODP, kan biasanya kalau dari ODP dia turun dulu terus balik ke ODP mantul lagi ke bawah gitu kan. Tapi hati-hati kalau misalnya dia dari ODP turun terus naik lagi menyentuh ODP, dan setelah menyentuh nggak mantul di ODP, dia malah naik lagi lewat dari ODP. Kalau ODP-nya naiknya ke atas berarti break di atas ODP, tapi dia lanjut di hari itu tuh tren hariannya dia lanjut. Tapi kalau misalkan harga menjauh dari ODP terus menyentuh lagi ODP terus lewat dari ODP turun ke bawah, artinya dia terus tren hariannya turun. Itu kalau kita mau trading baik karakteristik candlestick. Kalau yang paling simple yang teman-teman udah pernah pelajari ya di grup private Master Supri, di Master Supri kita rule 3 candle itu juga sama karakteristik, tapi nggak berhenti di situ kan, pengembangannya banyak dan semua bagus-bagus. Dan saya suka banget yang namanya trading by karakteristik candlestick atau pattern. Siap Mas Bayu. Siap. Kalau ada signal nanti saya ketik ya. Luar biasa Mas Bayu ini, sedikit saya bahas ya. Beliau ini Mas Bayu, mohon maaf berkekurangan tunarungu, tapi luar biasa untuk semangat belajarnya, dan sampai saat ini akunnya sempat minus tapi pelan-pelan naik lagi. Bahkan di awal di minggu pertama aja udah bisa profit dan withdraw WD profit sampai dengan 400, totalnya sampai 800 WD. Luar biasa. Nah, kita yang sempurna alhamdulillah harusnya bisa minimal sama untuk hasilnya. Dan Mas Bayu juga kelihatan dia OP itu stabil, nomor satu pernah hilap katanya dia Mas Bayu ya, pernah hilap 0,5 minus, tapi ada yang profit juga, tapi katanya udah kapok nggak akan gede-gede lagi. Ini ODP diketik ODP-nya kalau diketik kepanjang. Kalau misalkan next time lah kita bahas satu sesi khusus mau live Zoom. Kalau bagusnya sih datang ke sini kita ngobrol langsung, bahas trading berdasarkan open daily price biar lebih detail ya. Nanti kita bikin sesi khusus untuk bahas teknik-teknik yang berdasarkan candlestick. Kalau ini kita lebih ke arah untuk bikin plan atau untuk bahas kondisi market aktual atau real time saat ini, real time grafik atau chart saat ini. Proyeksinya tadi udah kita jelaskan secara detail, kurang lebih seperti ini. Iya Pak, kalau lihat dari candlestick, kalau kata Pak Muhammad Nur Salim, lihat candle masih kuat ya, betul, masih kuat. Kita lihat candle yang sekarang. Kalau candle yang sekarang memang ternyata tidak membentuk shadow di atas, artinya harga turun. Tapi kalau misalnya tidak ada shadow di atas, artinya harga naik. Biasanya saya tuh ada operatornya. Kalau misalkan ada operatornya bisa diketikin mungkinnya sama operatornya. Tapi mohon maaf, operatornya lagi ada yang termasuk satu, jadi sibuk untuk di atas di KP untuk ngurusin yang edukasi di atas gitu. Jadi kayak nggak bisa sambil ngetik gitu. Kamu soalnya next time ya kalau misalnya saya ditemenin lagi sama operator, nanti operatornya coba apaan? Ngobrol seperti itu. Hah? Udah Pak, itu Mas udah dapat. Betul Bu. Kalau misalkan nggak ada shadow, kita cut loss dulu, betul saran saya seperti itu. Kalau nggak ada shadow di atas, artinya berarti walaupun ini masih bayar dari retail lah kita katakannya, masih bayar kecil, tapi justru yang kecil kayak gini yang
suka lupa pulang gitu, dibanding yang satu candle langsung truk ke atas panjang, satu body, satu candle aja tiba-tiba habis itu biasanya sideways, bahkan nggak jarang harga balik lagi. Tapi kalau misalnya justru candle yang kecil-kecil kayak gini gitu kan, kayak gini ini ngeselin gitu, kecil-kecil lama kan nunggunya juga, tapi nggak balik-balik bang, terus naik lagi, besoknya udah diharapkan naik turun, terus naik lagi, cuman koreksi dikit doang, naik lagi. Karakternya tuh memang seperti ini, coba aja kita cek yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau shadow candle panjang biasanya cuma satu, habis itu sideways biasanya, walaupun setelah itu mungkin bisa lanjut turun atau malah balik lagi. Yang saya lihat sih justru biasanya candle panjang sideways dulu bentar, turun dulu dikit lagi, habis itu naik. Tapi kalau misalkan turun candlenya kecil-kecil aja, itu ngeri, lama nunggunya dan ngeselinnya luar biasa gitu. Dan karakternya XAUSD itu kalau dia turunnya itu sekaligus. Tapi kalau naiknya itu kecil-kecil tapi lama, lebih panjang daripada turunnya malah. Itu XAUSD karena membangun kepercayaan investor untuk kembali lagi ke XAU sebagai aset safe haven. Itu kan mereka harus membentuk pola dulu, baru para pelaku market sudah mulai melihat, ini mulai terbentuk tren segala macam kayak gitu. Itu ada kan di teorinya Elliott Wave ya. Teorinya Elliott Wave yang mana ada 5 gelombang. Gelombang pertama terjadi karena para pelaku pasar melihat bahwa harga udah di zona buyer. Kalau tren naik ya Elliott Wave-nya, maka terjadilah wave pertama ini. Saya sedikit aja gambarkan. Pasti temen juga kalau basic udah tahu ya. Ini gelombang pertama misalkan seperti ini naik tiba-tiba harga, artinya apa? Orang-orang udah percaya bahwa harga saat ini ketika di sini itu harga udah sudah berada dalam zona buyer, sehingga terjadilah aksi pembelian dan menyebabkan harga naik di gelombang pertama. Wave yang kedua dia turun. Kenapa? Karena yang tadi melakukan aksi buy di bawah tadi mereka udah mendapatkan profit dan adalah taking action profit, atau bahasa kita biasanya disebut dengan koreksi seperti ini. Lalu lebih banyak lagi yang menyadari iya nih ada kenaikan dan sekarang lagi koreksi, ambil buy. Lebih banyak lagi yang masuk buy, terjadilah gelombang ketiga. Apalagi kalau break di high jam ini, artinya secara teknikal ini valid gitu. Ini valid, udah break di atas seperti ini, dan biasanya gelombang ketiga ini satu setengah kali atau bahkan sampai 2 kali lipat lebih panjang daripada gelombang pertama, karena yang menunggangi buynya di sini itu lebih banyak lagi kan, pertama dan yang kedua yang lebih banyak yang baru melihat, mereka baru ambil buy di sini, ini lebih panjang. Wave ketiga gitu. Lalu terjadi lagi yang namanya taking action profit, wave keempat. Pas beres, orang-orang biasanya sudah membiarkan profit mereka dan tidak yakin ini udah naik, ya udah buynya lebih banyak, dan yang udah profit dari awal pun mereka udah hold gitu kan. Sehingga terjadilah wave kelima. Ada 5 gelombang menurut teori Elliott. Setelah ini baru inklusif koreksi A, B, sama C. Detail ada sih teknik khususnya untuk Elliott. Itu teknik yang berdasarkan psikologis market sebenarnya, kebiasaan market, bahwa memang yang terjadi di market itu seperti itu sebetulnya. Jadi market ini not by program, nggak bisa dimainkan gitu, nggak bisa digoreng, karena ini melakukan aktivitasnya ya seluruh dunia, dan itu menjadi garansi buat kita, menjadi jaminan gitu. Kalau market forex ini nggak bisa digoreng gitu, nggak ada orang yang cukup kuat untuk memborong semua emas di seluruh dunia ini gitu. Seperti itu. Ini mah cuma sekilas aja tambahan Elliott Wave mah, lupakan dulu. Karena Elliott Wave ini satu teknik yang berbeda dengan yang sering kita pakai. Tapi ini yang pernah saya pelajari 4 tahun yang lalu, Elliott Wave, dan bagus. Cuman ini kan lebih ke arah swing trade. Nah, koreksinya sampai mana, lalu trend wave kedua, ketiga, sampai kelimanya ini sampai mana, itu baru kan masuknya teknikal. Biasanya nggak jauh dari Fibonacci. Kita ukur pakai Fibo, tahu koreksinya kemungkinan sampai sini. Terus ekstensinya ke Fibo lagi, Fibo ekstensi, nanti sampai sini. Nanti wave 5. Itu nyambung sebenarnya antara teknikal dan fundamental. Karena kalau Elliott Wave ini juga harus diimbangi sama fundamental. Kita tahu Elliott Wave ini udah membentuk pola, walaupun sebenarnya ini teknikal, tapi tetap
yang namanya pola tren seperti ini, pola trading yang mengikuti arah tren atau nge-counter arah tren seperti ini wajib diikuti fundamental. Bagi anak-anak yang ikutin tren kayak gini, pas buy di wave kelima ada data fundamental yang positif untuk mata uang counternya, akhirnya terjun, kita nggak tahu, akhirnya punya feedback, punya posisi buy di sini gitu. Sepakat ya teman-teman, jangan anti dengan yang fundamental. Kita nggak perlu sampai jadi expert di fundamental, tapi minimal kita tahu apa sih yang lagi happening gitu kan di market, apa sih yang lagi selain yang lagi hype banget, yang lagi terjadi di market global itu, baik itu geopolitik, negara kondisi internalnya, tapi negara-negara yang kita perhatikan itu ya negara-negara yang ada di kuat saja, Amerika gitu kan, Italia, Spanyol, Jerman, negara-negara besar lah. Karena kalau misalkan kayak bukan nggak bagus, tapi kalau Indonesia misalnya ada kebijakan moneter yang baru gitu kan, mungkin bisa nggak akan terlalu berpengaruh. Kecuali kalau kayak kemarin berani untuk stop ngeluarin hasil buminya ke luar negeri, akhirnya dampaknya kemana-mana gitu kan. Dikomplain, dikecam, akhirnya takut kitanya, dan akhirnya kita ngekspor lagi gitu. Tapi kan itu ada sih dampaknya, tapi kecil banget lah ke mereka itu. Dari Bu Hani, apakah ini sudah masuk pola shadow? Belum. Yang namanya candle itu kalau misalnya belum close itu belum bisa dikatakan ini bentuknya ini, atau ini candlenya ini, atau ini udah tertutup shadow, karena sering banget kejadian terakhir kejadian kemarin sama Kang Haji ya, waktu saya mau ambil posisi buy ini, yakin saya juga entah mungkin terlalu hilaf menyepelekan market atau gimana, ini mah candlenya naik kok udah panjang banget bodinya, bukan saya ambil buy belum close candle, akhirnya apa, malu sendiri, ternyata 1 menit sebelum close candle turun jadi shadow di atas panjang banget, dan akhirnya saya kaget. Itu kejadian kemarin baru banget. Jadi saya tahu gitu kan, kalau belum close candle belum bisa dikatakan ini doji, ini shadow, ini hammer atau apa segala macam gitu. Harusnya memang seperti itu, tapi karena saya mungkin karena sebelumnya udah profit, udah strike gitu kan, profit tiga kali gitu, udah win strike berturut-turut, akhirnya ya udahlah gitu, yang diresikokan kan profit yang hari ini. Tapi benar, akhirnya profit yang udah saya dapatkan dari pagi sore sampai malam habis, jadi nggak profit sama sekali hari itu. Itu nggak boleh dicontoh hal seperti itu ya, karena ya saya pun manusia, ada saatnya hilaf, pada saatnya melakukan kesalahan, itu nature saya, yang mana itu murni kesalahan saya, tapi nggak saya bikinin signal juga sih, itu untuk OPEX saya pribadi. Dan ini kalau dibilang udah jadi shadow belum, tapi kalau indikasi, karena kalau kita breakdown ke M30 ini mulai ada ya indikasi. Jadi kalau misalnya apakah saya hold atau lepas sekarang, hold dulu, karena kalau misalnya kita lihat tekanan seller mulai kelihatan. Lalu dari Bu Endah, apakah bisa menentukan supply dan demand menggunakan Fibo? Bisa. Fibo itu banyak fungsinya, menentukan kemungkinan ini akhir trennya di mana, ini koreksinya sampai mana. Bahkan kalau kita ulik lagi, ada satu teknik, tapi Fibonya itu udah Fibo garis waktu ya. Kan Fibo banyak, ada Fibo kipas segala macam. Ada satu teknik price action dan Fibonacci kita kombinasikan, dan kita bisa tahu ini harga kemungkinannya akan sampai ke sini pada hari ini jam sekian. Ada teknik yang bisa sampai seperti itu. Kalau misalkan dulu ada yang udah lama trading sini, itu saya sering debat masalah hal seperti itu dulu sama mentor juga, sama kayak saya, dulu Pak Abdul namanya. Dan memang ada teknik yang memang seperti itu. Pengembangannya bisa banyak, walaupun nggak 100% pasti seperti itu, enggak, tapi sering terjadi memang ketika diprediksi dengan cara tersebut, benar hari ini jam sekian ini harga bakal nyampe sini di hari apa jam sekian, bisa kalau diprediksi itu selalu bisa ya. Tapi yang prediksinya
menurut saya paling akurat sampai dengan saat ini ya masih Fibonacci. Nah, itu mantul itu di level yang ada garis-garis Fibonacci. Itu mungkin teman-teman proyeksinya sebenarnya cuma kayak gini, simpel, cuman penjelasannya yang mungkin agak melebar ya, mohon maaf, karena mungkin kita juga harus menyampaikan beberapa teknik yang lain atau referensi yang lain yang sebenarnya teman-teman harus tahu juga gitu. Teman-teman juga jangan anti untuk mempelajari ya. Kalau yang dipakai, yang diaplikasikan ke sistem trading kita betul, cukup satu aja. Tapi kalau yang kita pakai, kalau yang kita pelajari itu sebanyak mungkin. Tapi kalau yang kita pakai satu, yang kita aplikasikan satu aja. Gitu. Udah agak nggak fokus sayanya, jadi mungkin udah waktunya makan malam. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Nggak usah khawatir, insya Allah masih ada kesempatan. Doakan sayanya sehat dan saya masih bisa mengisi untuk edukasinya yang mana saya harapkan semoga bisa bermanfaat, bisa menambah sedikit karena di teman-teman yang belum tahu, yang udah tahu bisa nge-reminder lagi gitu kan, bisa nge-refresh lagi, oh iya saya tuh pernah belajar ini, dan kita bisa nggak lupa lah istilahnya. Fibofan ya, akurasinya gimana? Sama, hampir semua Fibo itu akurasinya luar biasa kalau menurut saya. Semua Fibonacci itu akurasinya bagus. Nah, kita cara menggunakannya sesuai dengan ROI. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Saya masih ada kelas juga di atas, masih ada yang private belajar. Semoga sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Salam untuk keluarganya. Semoga juga profitnya semakin membaik hari ke harinya. Jangan pernah lelah untuk yang namanya belajar. Di market itu selalu ada yang baru. Saya pun sampai hari ini masih banyak yang saya pelajari dan saya nggak berniat untuk berhenti belajar sampai saat ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.